Perkenalkan, nama saya Kelvin Hendralim. Pada video kali ini, saya dan kawan-kawan saya diberikan satu tugas dari salah satu dosen pembimbing kami, yaitu Pak Golan, untuk mempresentasikan mengenai personal selling yang dilakukan oleh Rumah Makan Atsun 178. Mari kita mulai. Perkenalkan, nama saya Helna Febriana dengan NPM 19413299. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil usaha dari Rumah Makan Atsun 178. Rumah Makan Atsun 178 merupakan restoran yang bergerak di bidang Chinese food, di mana yang berlokasi di Jalan Trikarsa, Equalita, Blok H nomor 6. Untuk pemilik sendiri sudah membuka usahanya sejak tahun 1991, di mana pemilik membuka usahanya di Tanjung Balai Karimun. Namun, karena kondisi pandemi yang menyebabkan penghasilan di Karimun itu berkurang, maka pemilik mencoba untuk berekspansi ke Kota Batam, dan pemilik melihat bahwa di Kota Batam memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan di Karimun. Untuk restoran ini menjual makanan yang non-halal, di mana khas makanan masakan atau makanan di rumah makan ini lebih bersifat ke home food atau masakan rumah. Untuk pemilik sendiri, pemilik memastikan bahwa makanan yang disajikan di rumah makan ini juga menggunakan bahan yang berkualitas dan segar. Rumah makan ini juga menerima pemesanan dari WhatsApp, melalui GoFood ataupun GrabFood, atau bisa pelanggan langsung datang ke lokasi untuk melakukan pemesanan atau makan di tempat. Untuk jam operasional dari rumah makan ini itu bergerak dari hari Senin sampai hari Minggu, dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Perkenalkan, nama saya Kelvin Hendralim dengan NPM 1941145. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai personal selling process dari Rumah Makan Atsun 178. Jadi pertama ada prospecting and qualifying. Di sini ya pelanggan pertama dari Rumah Makan Atsun 178 ini yaitu teman dan saudaranya. Di mana teman dan saudaranya juga membantu promosiin usahanya. Selain itu Rumah Makan Atsun 178 juga dapat mendapatkan koneksi yang lebih luas mengenai pemasok yang lebih bagus gitu ya. Kemudian planning the sales call pre-approach. Jadi pelayan di Rumah Makan Atsun 178 ini sudah diedukasikan gitu. Mungkin kayak ketemu pelanggan yang baru pertama kali datang, bingung mau pesan apa, akan direkomendasikan menu favorit Rumah Makan Atsun 178. Kalau nggak mungkin ke yang waktunya mepet, Rumah Makan Atsun 178 pelayannya akan merekomendasikan yang proses masaknya cepat dan mudah dimakan. Kemudian approaching the prospect. Jadi sebelum mendekati pelanggan, pelayan Rumah Makan Atsun 178 ini akan menjaga kerapian dan kebersihan. Kemudian baru mendekati pelanggan tersebut dan memulai percakapan dengan menyapa pelanggan tersebut dan memberikan list menu dan menjadi pendengar yang baik. Tujuannya agar pelanggan dapat merasa nyaman. Kemudian sales presentation demonstration. Setelah mendengar permintaan dari pelanggan tersebut, pelayan akan merekomendasikan menu yang sesuai dengan permintaan tersebut. Kemudian negotiating, confirming. Mungkin ya rekomendasi pertama tidak cocok, maka pelayan akan merekomendasikan yang kedua. Mungkin tadi yang gorengan, sekarang menjadi yang kuah. Kemudian closing sales. Dan jika pelanggan sudah merasa cocok ya kan dengan rekomendasi tersebut, ya pelanggan akan melakukan repeat orders yang telah dipesan oleh pelanggan tersebut agar tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian akan diakhiri percakapan dengan ucapan baik, mohon ditunggu. Kemudian following up and servicing the account. Ya, setelah pelanggan telah menikmati masakan Rumah Makan Atsun 178, Rumah Makan Atsun 178 akan meminta feedback dari pelanggan tersebut. Tujuannya ya untuk memprofesiasi. Dan jika pelanggan tersebut ternyata puas banget dengan masakannya dan ingin kemudian hari mau datang kembali untuk makan lagi kan, ya Rumah Makan Atsun 178 akan memberikan kontak, ya kemudian hari bisa melakukan reservasi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Michelle Tai, NPM saya 1941288. Kali ini saya akan membahas tentang SMART, di mana menurut Job Brian Lancaster, SMART itu merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan agar tujuan bisnis mereka berjalan sesuai, realistis, dan konsisten. Nah, jadi SMART itu terdiri dari specific, measurable, achievable, relevant, and time-based. Jadi spesifik itu memiliki tujuan yang jelas dan menjelaskannya secara baik dan benar. Di dalam membuat tujuan, pastinya dipastikan pemilik perusahaan dapat menjelaskan pertanyaan 6W secara jelas. Nah, kalau measurable itu setelah menetapkan tujuan perusahaannya,
kita memerlukan pengukuran untuk mengukur proses perjalanan bisnis kita, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, ada achievable. Nah, kalau achievable itu target yang dituju haruslah realistis dan mudah dicapai, di mana target yang dibuat harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya dan tidak boleh terlalu mudah. Next ada relevan. Jadi relevan itu jika target tersebut telah tergolong relevan, maka otomatis sumber daya manusianya juga ikut terdorong untuk mencapai target. Nah, last list itu ada time pace, dimana setelah semuanya selesai, target yang dicapai harus dimiliki rentang waktu dimana sampai di tanggal ini proyek atau targetnya sudah harus tercapai. Jadi dalam tahap spesifik di RM Macun atau Rumah Makan 178 itu memberikan rekomendasi menu berdasarkan alasan yang dipilihnya menu tersebut. Kemudian ada measurable-nya, yaitu akan memperkirakan apakah bahan yang dibeli dapat terjual ataupun bisa disimpan dalam suatu jangka waktu. Nah, setelah itu baru achievable, di mana hal ini dapat dipercaya dapat tercapai karena koki sudah tahu selera pelanggan tersebut. Kemudian ada relational, di mana RM Macun 178 ini memberikan nomor kontaknya kepada pelanggan agar dapat lebih mudah ketika ingin memesan kembali. Dan terakhir yaitu dapat diekspektasikan akan selalu ada stok gitu. Perkenalkan, nama saya Febri Suprianto dengan NPM 1941176. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang 9P. Yang pertama adalah produk. Usaha Rumah Makan Acun 178 merupakan salah satu usaha kuliner di Kota Batam. Rumah Makan Acun 178 menawarkan berbagai macam masakan yang dimana bumbu racikan sendiri oleh sang owner, dan juga menggunakan bahan baku yang segar dipilih oleh sang owner agar dapat menjaga kualitas makanan. Rumah Makan Acun memiliki beberapa signature dish atau menu andalan. Di antaranya adalah kari kepala ikan, kaki babi Thailand, dan sop lada kaki babi. Price. Harga makanan di Rumah Makan Acun 178 dibanderol berkisaran 28.000 sampai dengan 200.000, yang bisa dikatakan harga tersebut relatif dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Place. Seiring berjalannya waktu, usaha Rumah Makan Acun 178 yang dirintis oleh Pak Acun pada tahun 2019 sementara masih tetap hanya memiliki satu outlet yang terletak di Pasir Putih, Kota Batam. Akibat kondisi pandemi sekarang dan jika ingin membuka outlet baru, Pak Acun harus berpikir siapa nanti yang akan memasak di outlet baru. Karena jika mau membuka usaha kuliner, yang paling penting ada di tangan koki. Karena setiap koki memiliki ciri khas masakan tertentu, jika ingin disama persis akan menjadi salah satu tantangan. Sehingga Pak Acun sementara ini tidak akan rencana untuk membuka outlet baru. Selanjutnya adalah promotion. Pada usaha Rumah Makan Acun yang sudah berjalan lebih dari 1,5 tahun ini, awal ketika pembukaan, Pak Acun mengajak teman-teman yang ada di sekitarnya untuk mencoba masakan dari dia. Maka dengan itu para teman-teman Pak Acun menganggapi dengan bagus. Sehingga teman-teman Pak Acun ini membantu untuk memberitahu kepada yang lain untuk mencoba makanan di Rumah Makan Acun. Selain itu, Rumah Makan Acun juga melakukan promosi melalui sosial media Facebook dengan nama @rm people. Setiap karyawan di Rumah Makan Acun ditempatkan sesuai dengan job desk-nya masing-masing agar dapat bekerja lebih loyal dan maksimal. Proses. Pelanggan akan diantar ke meja. Pelayan akan menjaga penampilan agar tetap rapi dan memulai percakapan dengan etika dengan sopan santun yang baik agar pelanggan merasa nyaman. Pelayan akan bertanya berapa orang yang akan datang. Pelayan mempersiapkan tempat yang sesuai bagi pelanggan. Pelayan Rumah Makan Acun akan memberikan list menu kepada pelanggan. Jika pelanggan tersebut kebingungan ketika memesan,
maka akan direkomendasikan menu yang paling sering dipesan oleh konsumen-konsumen lainnya. Dan jika tidak sesuai dengan keinginan konsumen tersebut, maka pelayan akan mendengar dengan apa yang tidak diinginkan oleh konsumen tersebut dan menawarkan menu yang sesuai dengan keinginan konsumen. Setelah mendapatkan orderan dari konsumen, maka akan disebut ulang menu yang dipesan agar tidak terjadi kesalahan. Setelah itu orderan akan diberikan kepada koki dan barista. Kemudian minuman akan dihidangkan beserta nasi. Setelah itu menu akan dihidangkan satu persatu. Setelah pelanggan sudah selesai makan, kasir akan memberikan nota tagihan kepada pelanggan tersebut. Dan setelah proses pembayaran, terkadang koki akan menerima feedback dari beberapa pelanggan yang menanyakan feedback kepada pelanggan yang sudah dikenal dan tersebut dengan tujuan untuk improvisasi kepada rumah makan Acun. Physical evidence untuk penampilan SDM yang masih kurang rapi karena baju yang digunakan belum seragam atau masih memakai baju bebas. Untuk lokasi masih belum ada ruangan khusus VIP atau menggunakan AC. Tempat bisnis sudah strategis karena berada di tengah kota, memiliki lokasi parkir yang tergolong luas. Packaging, kemasan rumah makan Acun menggunakan konsep kartu nama yang dimasukkan ke dalam kantong pengiriman dan sebelum pernah diterapkan konsep pemasangan stiker pada kemasan, akan tetapi sudah tidak digunakan lagi. Payment, metode pembayaran yang disediakan di rumah makan Acun 178 memiliki dua cara, yaitu melalui cash atau transfer bank BCA. Sekian dari saya, terima kasih.